Halo para penggemar G-Profis, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai soal-soal yang berkaitan dengan Matchspin tahun 2023. Jadi supaya kita lebih siap menghadapi lomba itu, maka saya akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan Matchspin tahun 2023. Nah, soal ini saya ambil dari berbagai literatur yang ada di Matchspin itu ya, sesuai dengan literatur yang dipakai oleh Matchspin. Nomor 1, sebuah bola kecil bermassa M mula-mula diam di titik A, kemudian meluncur pada permukaan bidang setengah lingkaran licin ABD. Ketika bola di titik C, buktikan bahwa kecepatan sudutnya adalah akar 2G R pangkat min 1 sin alfa. Oke, perhatikan baik-baik ya di sini ya. Ini pernyataannya dinyatakan dalam percepatan gravitasi jari-jari bidang lingkaran dan sudut alfa. Mula-mula bola ini berada di titik A. Bola ini kecil banget ya, sangat kecil, dan lintasannya ABD itu licin. Ini setengah lingkaran ya. Nah, anggaplah titik A terhadap tanah, ini ketinggiannya HA. Suatu saat nanti bola akan mencapai titik C yang ditanyakan kecepatan sudutnya. Oke, kita jawab. Nah, saya gambar dulu garis ini ya. Nah, garis vertikal sama horizontal ini, dan anggaplah bahwa bola itu sudah mencapai titik C seperti ini. Nah, saat mencapai titik C, ini misalnya sudutnya theta terhadap garis vertikal ini ya, sampai makan begitu, dan ketinggian C terhadap tanah itu HC. Nah, seperti itu. Nah, perhatikan baik-baik hubungan sudutnya ya, bahwa alfa itu adalah 90 derajat ditambah theta. Betul kan ya? Jadi saya bisa menulis theta itu sama dengan alfa min 90 derajat. Nah, karena lintasannya ini licin, ya, lintasannya licin, maka akan berlaku hukum kekekalan energi mekanik. EM di A itu akan sama dengan EM di C, ya, sama energi mekaniknya. Tidak ada perubahan energi mekanik menjadi energi luar yang lain. EM di A itu adalah cuma ada EPA, MGHA. Loh, ikannya kok nggak ada di sini? Setengah MVA kuadratnya. Karena ini dilepas bolanya ya. Mula-mula diam di titik A. Berarti bolanya dilepas di titik A. Kalau diam, energi kinetik awalnya ya tidak ada. Makanya di A itu hanya ada energi potensial gravitasi, yaitu MGHA. Nah, EM di C itu ada apa di sini? Ya, selain ada energi potensial gravitasi, MGHC, juga ada energi kinetik, setengah MVC kuadrat. Oke, nah sekarang perhatikan baik-baik, kita harus mencari HC-nya ini ya. Berapa ketinggian C terhadap tanah? HC itu berapa? Gampang ini. HC itu berarti R, ini kan R, ini ke sini ya. R dikurangi dengan R cos theta. Ini perhatikan, ini segitiga siku-siku ya. Panjang ini kan R cos theta. Jadi HC-nya itu R dikurangi dengan R cos theta. Nah, itu ya. Nah, ditambah dengan setengah M, VC itu kecepatan linear bola di titik C. Kecepatan linear itu terhubung dengan kecepatan sudut. Jadi VC itu omega dikalikan R. Lalu kita kuadratkan, memang ini kuadrat ya. Oke, nah sekarang perhatikan saya masukkan ini ke dalam MGR, saya kalikan ke dalam. Ini berarti MGR cos theta. Ya, terus kemudian ditambah dengan setengah M omega kuadrat R kuadrat. MGR ini MGR sama ya, bisa dicoret. Ini dari ruas kanan saya pindahkan ke ruas kiri. Jadinya MGR cos theta. Atau saya tulis gini kan nggak masalah ya. Jadi setengah M omega kuadrat R kuadrat sama dengan MGR cos theta. Nah, sekarang M-nya ini saya coret. 2-nya saya pindahkan ke ruas kanan. Jadinya omega kuadrat kali R kuadrat sama dengan 2GR cos. Theta-nya saya ganti dengan alfa min 90 derajat. Tetapi cos alfa min 90 derajat itu sama aja dengan sin alfa ya. Sama aja dengan sin alfa. Jadi kalau begitu omega kuadrat R kuadrat itu sama dengan 2GR sin alfa. Oke? Nah, kalau begitu saya bisa mencari omeganya nih. Jadi R kuadratnya saya pindahkan ke ruas kanan. Jadinya kan saya memperoleh seperti ini ya. Omega kuadrat sama dengan 2G R pangkat min 1, karena ini R dibagi R kuadrat, berarti kan R pangkat min 1, dikalikan dengan sin alfa. Karena yang ditanyakan omeganya, kecepatan sudutnya, ya berarti omega tinggal akar aja. Omega sama dengan akar 2G R pangkat min 1 sin alfa, ya, terbukti.
Nomor 2, suatu rantai fleksibel dengan panjang L dan bermassa M, mula-mula dalam keadaan diam di atas sebuah permukaan licin ABC. Dengan D berjarak L min S dari B. Ya, oke. Buktikan bahwa ketika ujung D mencapai titik B, kecepatan rantai adalah seperti ini. Akar G per L dalam kurung L kuadrat min S kuadrat dikalikan dengan sin alfa. Nah, ini bidang miringnya, kemiringannya itu alfa di sini ya. Rantainya dalam keadaan ini, mula-mula ya, jadi jarak B ke D itu L min S, karena panjang rantai itu L, berarti ini sisanya kan S ya. Ini S, yang di bidang miring itu S. Jadi ini rantai betul-betul lemas gitu ya, lemas. Jadi tidak kaku, lemas, jadi dia bisa nanti turun pada bidang miring ini ya, turun pada bidang miring. Nah, sekarang perhatikan, ini yang ditanyakan adalah ketika titik D, ujung rantai sebelah kiri itu sudah mencapai titik B, berapa kecepatan rantainya ini? Nah, caranya kita gambar dulu bagian atau cuplikan massa rantai yang pada bidang miring ini. Beratnya saya misalkan W aksen ya. Oke, kalau massanya berarti nanti M aksen. Jadi gaya penggerak sistem itu adalah rantai sepanjang S ini, yang pada bidang miring. Ini gaya penggerak sistemnya. W aksen ini saya uraikan tegak lurus bidang sama sejajar bidang ya. Nah, yang tegak lurus itu pasti W aksen cos alfa, sedangkan yang sejajar bidang W aksen sin alfa. Kenapa demikian? Karena ini kalau saya tarik begini, ini sudutnya alfa, maka yang ini sudutnya 90 min alfa kan. Berarti yang ini alfa. Jadi uraian depan sudut, karena ini alfa, berarti depannya kan W aksen sin alfa ya. Otomatis yang lain W aksen cos alfa, begitu ya. Oke. Nah, sekarang saya misalkan aja massa cuplikan rantai sepanjang S itu adalah M aksen. Jadi massa rantai yang pada bidang miring sepanjang S ini, massanya saya namakan M aksen. Nah, M aksen itu massa penggerak sistemnya. Jadi kalau tidak ada rantai pada bidang miring, kan nggak mungkin rantai ini bisa bergerak gitu ya, bisa bergeser, nggak mungkin. Nah, perhatikan baik-baik bahwa M aksen dibagi M itu sama dengan S per L. Kok bisa ya? Coba M aksen tadi kan massa cuplikan rantai pada bidang miring ini, yang sepanjang S itu ya. Jadi M aksen. Kalau M kan massa rantai seluruhnya, sepanjang L itu ya. Nah, ini sama dengan S per L. S itu berarti panjang cuplikan massa M aksen ini, ya kan? Kalau massa M itu seluruhnya, berarti panjangnya L. Jadi perbandingannya seperti ini. Sehingga saya bisa mencari M aksen massa cuplikan pada bidang miring ini, yaitu M per L kali S. Hukum Newton mengatakan sigma F M kali A. Sigma F itu gaya penggerak sistem. Gaya penggerak sistemnya di sini adalah W aksen sin alfa. Jadi ini saya tulis W aksen sin alfa, ini tetap M kali A. Nah, W aksen saya uraikan M aksen kali G kali sin alfa sama dengan M kali A. Nah, M aksennya saya ganti dengan M per L kali S, G sin alfa. Ini M kali A itu adalah turunan kecepatan terhadap waktu, dv per dt ya. Oke, jadi kalau begitu perhatikan baik-baik di sini. Ini saya manipulasi persamaannya. Ruas kiri saya kalikan ds, sedangkan ruas kanan juga saya kalikan ds. Nah, ds di sini itu merupakan cuplikan panjang yang sangat kecil pada rantai yang miring sepanjang S ini. Jadi kalau saya gambar ds kira-kira di sini ya cuplikannya ya. Cuma tidak saya gambar di sini. Sekali lagi ini merupakan panjang cuplikan rantai pada bidang miring ini, yang terletak pada bidang miring. Jadi S ini dicuplik lagi dengan cuplikan yang sangat kecil, namanya ds gitu. Kalau ruas kiri dikalikan ds, ruas kanan juga dikalikan ds. Nah, sekarang M-nya ini bisa dicoret ya. M-nya bisa dicoret. Oke, saya hapus dulu. Saya geser ke atas ya. Oke. M-nya ini saya coret. Kalau saya coret berarti hasilnya kan ini ya. G per L dikalikan dengan sin alfa kali SDS. Jadi SDS-nya itu saya taruh di ruas kanan aja. Sin alfanya saya geser ke kiri. Nah, terus kemudian di sini ada ds per dt. ds per dt itu kan kecepatan. Ya, ds per dt itu kecepatan. Jadi yang ruas kanan jadi VdV.
Nah, perhatikan ini VdV saya taruh ruas kiri ya, sedangkan G per L sin alfa SDS saya taruh di ruas kanan. Kalau ruas kiri saya integral 0 sampai V, maka ruas kanan diintegral S sampai L. Kok bisa begitu? Batas integral dari V itu 0 sampai V karena mula-mula bendanya diam kan, 0 kecepatannya. Kalau D sampai di B itu kecepatannya menjadi V gitu. Jadi 0 sampai V batas integrasi dari kecepatan. Kalau batas integrasi dari S ya dari S sampai dengan L. Karena kalau D sampai B berarti rantai yang pada bidang miring itu kan L ya. Oke, jadi batas integrasinya S sampai L untuk yang ruas kanan. Nah, sekarang saya integralkan. Jadi ini V kuadrat per 2. Integralnya ini batasnya 0 sampai V. Sedangkan ruas kanan ini variabelnya cuma S ya. Diintegral terhadap S. Jadi hasilnya adalah S kuadrat per 2. Batasnya S sampai L. Sedangkan G per L sin alfa itu kan bilangan, konstanta. Jadi bisa keluar dari tanda integral. Oke, saya hapus dulu. Saya seret ke atas. Oke, duanya ini bisa kita coret. Akhirnya persamaannya jadi seperti ini ya. Nah, ini batas integrasinya kira 0 sampai V, berarti V kita masukkan dulu, V kuadrat, 0 dimasukkan, 0 kuadrat. Sedangkan yang ruas kanan, L-nya dimasukkan dulu, L kuadrat dikurangi S kuadrat. Gitu kan ya. Jadi kalau begitu V kuadrat sama dengan G per L, dalam kurung L kuadrat min S kuadrat kali sin alfa. Jadi kalau ditanya V-nya ya akar G per L, dalam kurung L kuadrat min S kuadrat kali sin alfa. Physics is very easy and fun.